Sodom bukan hanya tentang penyimpangan syahwat. Kota ini adalah definisi dari hilangnya kemanusiaan. Hukum rimba berlaku mutlak. Jika ada musafir yang lewat, mereka akan merampok hartanya, menelanjanginya, dan melakukan hal keji yang tak pantas disebutkan oleh lisan. Tak ada rasa malu. Mereka melakukannya di jalanan, di pasar, di tempat terbuka, disaksikan oleh anak-anak mereka sendiri. Di tengah kegelapan itu, hiduplah Nabi Lut alaihi salam. Keponakan Nabi Ibrahim ini diutus Allah untuk menjadi cahaya di tengah lumpur hitam. Tahun demi tahun, beliau berteriak, mengingatkan, Wahai kaumku, aku adalah utusan Allah. Mengapa kalian mendatangi pria untuk melampiaskan syahwat? Bukan kepada istri kalian. Sungguh kalian adalah kaum yang melampaui batas. Lihatlah orang suci ini. Hei Lut, kalau kau memang benar, datangkan azab Allah sekarang juga, atau kau dan keluargamu pergi dari kota ini. Kau terlalu suci buat kami. kesombongan mereka sudah sampai di titik nadir. Mereka menantang Allah. Dan ketika manusia menantang penciptanya, langit pun mulai bersiap. Sore itu, 3 orang pemuda asing tiba di gerbang kota. Ketampanan mereka bukanlah ketampanan manusia biasa. Wajah mereka bersinar seperti rembulan. Kulit mereka bersih tanpa noda debu perjalanan. Mereka adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil yang menyamar. Putri Lut sedang mengambil air di sungai dekat gerbang. Dia kaget melihat 3 pria itu. Wahai tuan-tuan, apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian tidak tahu penduduk kota ini? Demi Allah, segeralah pergi dari sini sebelum mereka melihat kalian. Jangan khawatir. Kami hanya ingin bertamu ke rumah Lut. Lut bertemu mereka di depan pintu rumahnya. Wajah Lut pucat pasih. Ia berkeringat dingin melihat ketampanan tamunya. Gemetar, dadanya sesak. Ia tahu persis apa yang akan terjadi jika penduduk Sodom melihat pemuda-pemuda setampan ini. Hari itu adalah hari terberat dalam hidup Nabi Lut. Kaumku orang-orang jahat. Ayo cepat masuk, jangan sampai mereka melihat. Istri Lut, Wa'ilah, mengintip dari balik tirai. Senyum licik muncul di wajahnya. Namun, musuh terbesar Lut bukanlah orang asing, melainkan orang yang tidur di sebelahnya, istrinya sendiri. Istri Lut diam-diam naik ke atap rumah. Ia menyalakan api atau asap tanda isyarat. Penduduk kota melihat asap itu dan mulai berlarian seperti zombie. Istri Lut berbisik pada tetangga. Di rumah suamiku ada tamu pria, mereka sangat tampan. Cepat beritahu yang lain. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api. Dalam sekejap, rumah Nabi Lut dikepung lautan manusia. Bukan untuk merampok, tapi untuk melampiaskan nafsu binatang mereka kepada para tamu suci itu. Lut menahan pintu dengan tubuhnya yang tua. Ia menangis, memohon pada kaumnya dari balik celah pintu. Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah. Jangankan hinakan aku di depan tamuku. Bukankah ada wanita-wanita negeri ini atau putri-putriku yang halal untuk kalian nikahi? Mengapa kalian begitu sesat? Pemimpin Sodom dari ujung pintu. Buka pintunya! Serahkan pemuda itu! Buka pintunya! Serahkan pemuda itu! Kami tidak butuh wanita, kami mau pemuda itu! Pintu mulai retak, kayu pecah, tangan-tangan warga mulai masuk lewat celah. Lut sudah pasrah, terduduk lemas. Seandainya aku punya kekuatan atau punya keluarga kuat yang bisa melindungiku. Jibril berdiri, cahaya terang mulai keluar dari tubuhnya. Ia memegang bahu Lut. Wahai Lut, tenanglah. Sesungguhnya kami adalah utusan Allah, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Jibril mengibaskan sayapnya atau tangannya ke arah pintu. Cahaya menyilaukan, meledak, tiba-tiba berteriak memegang mata mereka. Mata mereka rata seperti kulit wajah, hilang. Aku tidak bisa melihat. Mataku. Tidak, mataku juga. Ini pasti sihir. Lut, dia pasti sudah menyihir kita. Sukan Lut. Lut buta. Kutukan ini. Kita semua terkena. Seketika itu juga, Allah menghapus penglihatan mereka. Mata mereka buta, rata seperti kulit wajah. Malam itu menjadi awal dari kiamat mereka.
Pergilah sekarang, wahai Lut. Bawa keluargamu pergi. Dan ingat satu syarat. Jangan ada yang menoleh ke belakang. Kecuali istrimu. Dia akan binasa bersama mereka. Waktu subuh telah tiba. Batas toleransi Allah telah habis. Malaikat Jibril yang kini dalam wujud aslinya yang agung menancapkan ujung sayapnya ke dasar bumi Sodom. Ia mencungkil kota itu sampai ke akar-akarnya. Bayangkan, satu kota metropolitan diangkat utuh ke angkasa, sangat tinggi, hingga penduduk langit dunia bisa mendengar suara lolongan anjing dan koko ayam mereka. Mereka berteriak, bingung, melayang di antara awan. Lalu, Jibril membalikan kota itu, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas. Mereka dijatuhkan dari ketinggian langit dengan kepala menghunjam bumi lebih dulu. Belum cukup dengan itu, Allah menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar atau sijil. Batu-batu itu tidak meleset. Setiap batu tertulis nama pemiliknya, menghancurkan kepala mereka, meluluh lantakan tubuh mereka bersamaan dengan hantaman kota yang jatuh ke bumi. Istri Lut yang berjalan di belakang mendengar suara ledakan dahsyat. Dia melanggar perintah. Dia menoleh ke belakang. Oh kaumku! Sebuah batu besar menghantamnya. Dia berubah menjadi tiang garam atau batu yang kaku. Kini Sodom telah hilang. Tempat itu kini menjadi laut mati. Danau yang airnya asin dan pahit seolah menyimpan air mata kepedihan azab Allah. Ia dibiarkan ada sampai hari ini sebagai tanda peringatan bagi manusia modern yang mencoba menghidupkan kembali dosa kaum Lut, bahwa azab Allah itu nyata, dan jika ia sudah murka, tidak ada teknologi, kekayaan, atau benteng yang bisa menyelamatkan kita. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab.